Faktor 7 ingin membeli pada harga 5.100 sebanyak 40 lot. Dari tabel pembentukan harga, terlihat bahwa best bid sama dengan best offer, yaitu harga Rp5.100. Pada saat ini terjadi pembentukan harga atau matching pada harga Rp5.100 sebanyak 40 lot. Pada tabel matching terlihat telah terjadi transaksi pada harga Rp5.100 sebanyak 40 lot atau sebesar Rp76.500.000. Di dalam slide berikutnya, kami ingin memperlihatkan fraksi harga dan auto rejection. Fraksi harga dan auto rejection adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk mengurangi volatilitas dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa. Detail dari mekanisme fraksi harga dan auto rejection tersebut dapat Anda lihat di dalam gambar berikut ini. Di dalam tabel ini Anda bisa I think at some point it's just gonna come up. melihat rentang harga, fraksi harga, pergerakan harga, dan maksimal pergerakan harga. Di tabel yang ada di bawah, itu merupakan aturan ataupun mekanisme dari auto rejection. Auto rejection berlaku untuk ke atas, dan juga auto rejection berlaku untuk di bawah. Sedangkan pada saham-saham yang baru pertama kali diperdagangkan, mereka memiliki sebuah fleksibilitas yang boleh dibilang 2 kali lipat dari saham-saham yang memang sudah diperdagangkan di pasar sekunder. Rekan-rekan sekalian, materi berikutnya adalah waktu dan sesi perdagangan. Kami akan coba perlihatkan detail dari jam perdagangan di bursa. Senin sampai dengan Kamis, perdagangan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 untuk sesi di pagi hari. Kemudian kita mendapatkan istirahat dari jam 12 sampai dengan jam setengah 2. Sedangkan di sesi kedua dimulai dari jam setengah 2 sampai dengan jam 16.15. Hal utama yang perlu kita perhatikan adalah satu sesi di permulaan di pagi hari, yaitu sesi pre-opening. Sedangkan 2 sesi yang kita perlu perhatikan menjelang akhir dari perdagangan, yaitu pre-closing dan post-trading, di mana proses tersebut dimulai dari jam 15.50 sampai dengan jam 16 untuk pre-closing, dan untuk post-trading dari jam 16.05 sampai dengan jam 16.15. Di hari Jumat, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memulai trading dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian kita akan mendapatkan istirahat dari jam 11.30 sampai dengan jam 2. Sesi kedua, kita akan mulai dari jam 2 sampai dengan jam 16.15. Hal yang sama yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk pre-opening, kita akan mendapatkan dari jam 8.45 sampai dengan jam 9. Kemudian 2 proses terakhir yaitu pre-closing dari jam 15.50 sampai dengan jam 16.15 yang terdiri dari pre-closing dan juga post-trading. Rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari papan-papan ataupun pasar-pasar yang kita bisa perdagangkan, untuk pre-opening hanya berlaku bagi pasar reguler, sedangkan untuk sesi 1 dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Sesi kedua hanya pasar reguler, pre-closing hanya pasar reguler, post-closing hanya pasar reguler. Sedangkan untuk sesi kedua, kita melihat di sini hanya pasar negosiasi. Slide berikutnya adalah pra dan pasca sesi perdagangan. Pra dan pasca sesi perdagangan adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk mengurangi volatilitas dari harga saham pada saat pembukaan dan juga penutupan. Terutama untuk penutupan, mekanisme ini dibuat jangan sampai terjadi harga saham tersebut ditutup dengan cara-cara yang artificial. Materi berikutnya adalah pembahasan mengenai pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Di
Di dalam slide ini kita akan mencoba memperlihatkan apa saja perbedaan yang kita bisa kerjakan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Pertama, regular market adalah merupakan suatu pasar di mana kita dapat melihat perdagangan dilakukan di dalam lot, kemudian perdagangan tersebut dilakukan sesuai dengan jam perdagangan, dan yang terpenting adalah apa yang selama ini kita sebut continuous action, di mana bid dan offer dapat dilangsungkan selama masa perdagangan. Demikian pula juga dengan cash market, perdagangan tetap dilakukan di dalam lot, tetapi hanya di sesi pertama cash market dapat dilakukan, sedangkan proses perdagangannya tetap mempergunakan metode continuous action. Untuk pasar negosiasi, kita dapat memperdagangkan saham sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, tidak di dalam bentuk lot. Kemudian, pasar negosiasi dapat memperdagangkan saham-saham tersebut selama masa perdagangan, namun yang membedakan adalah di dalam pasar negosiasi memperbolehkan baik penjual dan pembeli melakukan negosiasi di luar sistem. Materi berikutnya adalah penyelesaian transaksi. Seperti diketahui, ada 3 bagian di dalam proses penyelesaian transaksi. Pertama, yaitu front office, adalah merupakan suatu sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana mereka akan memfasilitasi seluruh transaksi, kemudian setelah daftar transaksi tersebut ada, akan dikirimkan kepada sebuah lembaga yang bernama KPI. Tugas dari KPI adalah melakukan clearing terhadap transaksi yang ada di Bursa Efek, untuk kemudian hasil dari transaksi tersebut akan dikirimkan kepada pihak KSE. Pihak KSE akan melakukan proses yaitu pemindah bukuan dan mutasi dana, di mana KSE adalah merupakan suatu lembaga yang mencatat kepemilikan dari saham-saham yang dimiliki oleh para investor. Slide berikutnya adalah penjelasan mengenai penyelesaian transaksi. Di dalam slide penyelesaian transaksi ini, kita mencoba untuk menjelaskan dari sisi waktu dan juga bagaimana kita melakukan proses penyelesaian dari transaksi tersebut. Untuk pasar reguler, transaksi baik secara cash maupun saham harus diselesaikan di T+3, dan mekanisme yang akan dilakukan adalah dengan proses netting. Demikian pula dengan pasar tunai dilakukan dengan proses netting, akan tetapi di dalam pasar tunai penyelesaiannya secara cash harus dilakukan pada hari yang sama. Untuk pasar negosiasi, di mana negosiasi tersebut dilakukan di luar sistem, penyelesaiannya akan dilakukan secara bilateral, atau yang kita maksud di sini adalah trade for trade. Apa yang dimaksud dengan trade for trade adalah setiap perdagangan diselesaikan oleh kedua belah pihak di hari yang ditentukan oleh mereka. Di tabel yang di bawah adalah merupakan suatu mekanisme penyelesaian dari rights ataupun HMETD. HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai ataupun pasar negosiasi. Sedangkan untuk di pasar tunai, penyelesaiannya adalah di T+0 dan prosesnya juga melalui netting. Sedangkan untuk di pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi oleh kedua belah pihak dan juga trade for trade. Materi berikutnya adalah perdagangan kontrak investasi kolektif dan perdagangan derivatif. Kedua materi ini merupakan suatu materi yang kami berharap rekan-rekan sekalian dapat melihatnya di modul. Untuk perdagangan kontrak investasi kolektif, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa ini adalah perdagangan dari suatu reksadana yang memang diperdagangkan di bursa. Kedua, untuk perdagangan derivatif adalah merupakan suatu mekanisme perdagangan dari efek derivatif. Di sini seperti contohnya adalah convertible bond ataupun mandatory convertible bond. Rekan-rekan sekalian, sampailah kita pada satu subjek yang selama ini sebetulnya menjadi satu subjek yang cukup favorit di pasar modal, yaitu transaksi margin dan short sell. Melalui slide ini, saya berusaha untuk memberikan sedikit penjelasan apa margin dan short sell itu sendiri. Jika kita melihat transaksi margin, sebetulnya transaksi margin adalah suatu transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh suatu perusahaan efek. Kedua, transaksi short selling
adalah transaksi penjualan efek, di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Kedua transaksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, efek-efeknya harus memenuhi persyaratan dan sudah disetujui oleh pihak bursa. Demikian pula juga dengan efek untuk short selling. Rekan-rekan sekalian, kedua transaksi ini memang bisa menyumbangkan jumlah transaksi yang cukup signifikan di pasar. Namun demikian, ketika akan menjalankan transaksi margin ataupun short selling, diharapkan para investor dapat memahami atas risiko dari menjalankan transaksi tersebut. Transaksi margin dan transaksi short selling adalah merupakan salah satu jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan efek terhadap nasabah-nasabah mereka yang memang dianggap mumpuni dan mengetahui atas risiko-risikonya. Risiko tersebut dapat digambarkan adalah seperti di dalam efek margin ketika terjadi penurunan harga yang sangat dalam. Demikian pula juga dengan ketika kita menjalankan transaksi short selling, yaitu ketika harga dari saham yang bersangkutan naik secara signifikan dan investor tidak dapat mengejarnya. Rekan-rekan sekalian, materi berikutnya adalah biaya transaksi di bursa. Rekan-rekan sekalian, melalui slide ini, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh investor ketika mereka melakukan transaksi, baik itu transaksi beli maupun transaksi jual. Pada dasarnya, tidak terjadi banyak perbedaan dari struktur biaya transaksi antara transaksi beli dan transaksi jual. Yang membedakan khusus untuk transaksi jual adalah satu komponen, yaitu income tax sebesar 0,1% yang bersifat final. Sedangkan struktur biaya transaksi, seperti kita ketahui, satu, transaction fee yang kita harus bayarkan kepada IDX. Kedua, clearing fee yang harus kita bayarkan kepada KP. Settlement fee yang kita harus bayarkan kepada KC. Kemudian VAT 10% dan guarantee fund kepada KP. Rekan-rekan sekalian, struktur dari pembiayaan transaksi ini belum termasuk terhadap biaya yang harus kita keluarkan untuk broker. Sehingga pihak broker biasanya akan melakukan charges di atas dari biaya transaksi yang memang wajib untuk dibayarkan oleh investor kepada pihak bursa. Demikian pula juga dengan transaksi pada waktu kita melakukan penjualan. Sampailah kita pada subjek terakhir, yaitu penghentian perdagangan. Di dalam slide ini, kita mencoba untuk mendiskusikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat suatu perdagangan akan dihentikan. Suatu suspensi perdagangan dapat terjadi jika terjadi permasalahan teknis dari sistem yang ada di bursa. Kedua, terjadi permasalahan teknis terhadap sistem clearing dan sistem penyimpanan. Dan ketiga, terjadi kepanikan pasar yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan sangat tajam. Atau bencana antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Hal ini bisa mengakibatkan suspensi perdagangan. Namun demikian, hal yang kita perlu perhatikan adalah ketika terjadi suspensi perdagangan, biasanya penghentian yang melebihi satu sesi, maka bursa akan melakukan penghentian sementara setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Tindakan yang akan diambil oleh bursa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut. Tindakan tersebut adalah berupa tindakan suspensi terhadap perdagangan yang ada di bursa. Ketika terjadi penurunan indeks harga saham gabungan melebihi dari 10%, pihak bursa hanya akan melakukan penghentian perdagangan selama 30 menit. Namun demikian, jika terjadi penurunan hingga mencapai 15% setelah suspensi pertama dilaksanakan, pihak bursa akan melakukan suspensi kembali, bahkan sampai dengan 1 hari. Namun persetujuan dari OJK harus didapatkan. Rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya materi pembahasan suspensi perdagangan, bersama ini kami akan mengakhiri modul mekanisme perdagangan efek. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian di dalam menjalani ujian, dan semoga berhasil. Akhirul kata, atas nama Pikmi,
Saya Hari Danardoyo mengucapkan terima kasih.